Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fali Rizky Musyafa dari kelas R4S dengan NPM 20214350163. Nah, apa itu database? Database adalah kumpulan terstruktur dari data yang diorganisir dan disimpan secara elektronik. Nah, database berupa fakta, informasi, atau objek yang relevan dalam suatu konteks tertentu. Database biasanya digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien. Kemudian kita bisa menganalogi database itu seperti perpustakaan. Itu analogi yang paling umum. Nah, anggap perpustakaan ini sebagai database. Kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan ini sebagai data di SQLite ataupun di Exam atau PostgreSQL. Itu ada rak yang di perpustakaan itu dijadikan sebagai tabel. Kemudian buku memiliki atribut seperti judul dan penulis yang merupakan kolom. Nah, pencarian menggunakan sistem katalog atau komputer mirip dengan query dalam database. Tindakan seperti meminjam atau mengembalikan buku setara dengan operasi data. Perpustakaan menjaga integritas dengan aturan seperti satu buku dipinjam oleh satu orang, yang sama dengan penggunaan kendala dalam database. Nah, siapa sih yang dapat mengakses database? Yang dapat mengakses database itu user yang secara langsung bertindak untuk mengelola database-nya. Kemudian apa itu normalisasi database? Nah, normalisasi database adalah proses merancang skema database dengan cara mengurangi redundansi dan anomali data serta memastikan integritas data. Nah, tujuannya mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, mengurangi anomali data, meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta peningkatan fleksibilitas. Nah, bagaimana tahapan normalisasi database? Yang pertama ada yang namanya unnormalized form atau UNF. UNF adalah bentuk data yang tidak normal karena adanya pengulangan grup pada data sehingga menjadi masalah saat akan memanipulasi data. Kemudian tahapan yang selanjutnya first normal form atau 1NF yang setiap poinnya memastikan bahwa setiap sel di dalam tabel hanya berisi nilai tunggal atau atomik. Yang kedua membuat kolom dengan nama yang unik untuk setiap atribut. Yang selanjutnya mengidentifikasi dan membagi entitas ke dalam tabel terpisah. Tahapan selanjutnya yaitu second normal form atau 2NF. Memastikan bahwa setiap non-kunci atribut sepenuhnya bergantung pada kunci utama tabel atau yang biasa disebut primary key. Jika ada atribut yang hanya bergantung sebagian pada kunci utama, atribut tersebut dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Yang tahapan selanjutnya third normal form atau 3NF. Memastikan bahwa tidak ada dependensi transitif antara non-kunci atribut. Jika ada dependensi transitif, atribut yang bergantung dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Yang selanjutnya fourth normal form atau 4NF. Memastikan bahwa tidak ada dependensi multivariat non-trivial dalam tabel. Jika ada dependensi multivariat, atribut yang bergantung dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Yang selanjutnya fifth normal form atau 5NF atau normal form domain key atau singkatannya NFDK. Memastikan bahwa tidak ada dependensi join tidak langsung antara atribut dalam tabel. Jika ada dependensi join tidak langsung, atribut yang bergantung dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Kemudian sixth normal form atau 6NF dan Boyce Code normal form atau BCNF. Untuk mengatasi anomali dan overlooping yang tidak bisa diatasi dalam bentuk 3NF.
melibatkan konsep-konsep yang lebih canggih dan kompleks. Contoh kasus, di sini ada sebuah tabel penjualan jual beli atau jual beli elektronik di sini. Yang pertama ini tabel awal customers sama tabel awal orders. Nah, di dalam tabel awal customers ini isinya ada customer ID, customer name, email, phone, serta address. Yang ada di tabel orders ada order ID, customer ID, order date, product name, quantity, price. Nah, kita lihat di dalam tabel-tabel ini apakah sudah terpenuhi nggak normalisasi yang tahap awalnya. Nah, jika sudah terpenuhi, kita nanti bertahap ke normalisasi yang kedua. Kita cek di tabel customer ada customer ID, customer name, email, dan phone, serta address. Nah, di dalam tabel itu sudah tidak terlihat nilai-nilai yang tertumpuk atau tidak atomik. Lalu selanjutnya di tabel orders juga tidak ada yang tidak atomik nilainya, atau setiap individu mempunyai nilai tersendiri. Kemudian kita beralih ke tahapan 2NF di tabel customer. Nah, ini ada pemisahan lagi antara customer ID, customer name dengan customer details. Nah, customers di tabel customer saja ini terdapat customer ID yang menjadi primary key-nya, serta ada customer name sebagai nama customernya di sana. Kemudian ada tabel 2NF customer details-nya. Nah, ini isinya customer details, yang mana customer ID ini sebagai primary key-nya. Nah, nanti ada detail lanjutan dari isi tabelnya, nanti ada identitas detail customer yang dimasukkan di tabel terpisah tadi, di tabel customer details-nya, yang isinya ada email, phone, serta address. Yang selanjutnya tabel orders. Di sini tabel orders-nya tidak ada perubahan seperti tabel yang awal, setelah kita lihat bahwa tabel tersebut memenuhi first normalisasi database. Kita lihat di tabel customer di 3NF, ini tetap seperti yang di second NF. Nah, ada perubahan di customer detailnya, tabel customer detailnya, yang isinya berkurang, jadinya email dan phone. Lalu di sini ada customer address yang dipisah. Jadi email, phone dipisah sama alamat customernya tadi. Kemudian ada tabel orders. Nah, tabel orders di sini tetap seperti yang tadi, mulai dari first normal database, second normal database, tetap seperti tadi, tidak ada perubahan di tabelnya. Yang bisa dianggap ini sudah dinormalisasi dari awal database ini dibuat, atau awalnya memang ini sudah termasuk memenuhi tahapan-tahapan normalisasi database mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Kemudian apa sih manfaatnya normalisasi database? Nah, yang pertama, menghilangkan redundansi data, meningkatkan integritas data, menghindari anomali data, meningkatkan kinerja query, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. 6. Meningkatkan keamanan data serta memudahkan pemeliharaan database. Seperti tujuannya ya, tujuan dan manfaatnya hampir sama ini, atau mungkin sama. Nah, it's for Nah, di sini ada memesnya, it's full of redundant data, you didn't normalize.
Nah, redundant data. Tadi ada redundant data. Apa sih itu redundant data? Redundant data itu seperti di perpustakaan kita ada yang meminjam buku. Nah, buku itu ada bermacam-macam genre di sana. Satu peminjam itu ditaruh di satu kolom. Jadi ada dua nilai di sana. Nah, itu kan sama aja datanya bertumpuk dan tidak atomik. Nah, untuk itu kita harus menormalisasi datanya. Biar eh, gampangnya agar nggak lemot atau maintenance nanti di query-nya. Nah, kesimpulannya normalisasi database menciptakan skema database yang terstruktur, efisien, dan mudah dikelola, serta menghasilkan data yang konsisten dan akurat. Nah, ini untuk referensinya. Kemudian, terima kasih. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.